Koneksi antar materi Budaya Positif Modul 1.4 oleh Utami Wulandari MPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya mulai dari diri saya sendiri dengan memberikan keteladanan kepada siswa. Dalam menerapkan disiplin kelas, saya menggunakan posisi kontrol sesuai dengan masalah yang dihadapi, dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan menyepakati keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama. Dari pemikiran KHD mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid dan penerapan dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk tercapainya sebuah tujuan pembelajaran yang baik sesuai dengan pemikiran KHD tersebut, guru harus merancang sebuah visi yang dapat dirumuskan melalui tahapan bagja. Pelaksanaan visi tersebut harus disertai dengan budaya positif dalam menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal menarik dalam modul 1.4. Yang pertama, pemberian hukuman. Memberikan hukuman kepada siswa akan mempertebal rasa kegagalan siswa, bukan malah menjadikan siswa menjadi lebih kuat. Yang kedua, pemberian penghargaan. Saya kira dengan memberikan reward atau penghargaan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Pada kenyataannya, penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan hanya bersifat eksternal, tidak benar-benar tertanam di dalam diri siswa. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif yang pertama, dimulai dari diri, keteladanan. Yang kedua, tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Yang ketiga, libatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman penerapan budaya positif. Pengalaman pada saat menghadapi siswa mencoret meja di kelas. Seorang anak perempuan yang mempunyai hobi menggambar, pada saat istirahat salah satu temannya mengatakan kepada saya bahwa si N mencoret mejanya dengan tip X. Dan selanjutnya saya memanggil si N untuk berdiskusi dengan posisi manajer melalui tahapan segitiga restitusi. Ternyata si N hanya ingin memperlihatkan gambarannya kepada teman-teman. Dengan kebutuhan dasar kesenangan, setelah mendapatkan solusi dengan menyediakan tempat untuk si N menggambar, akhirnya si N kembali ke kelas dengan karakter yang lebih kuat. Perasaan saat menerapkan budaya positif. Yang pertama, bersemangat dan termotivasi. Saya merasa lebih bisa mengontrol emosi diri dalam menghadapi murid yang melanggar keyakinan kelas. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai memunculkan motivasi intrinsik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah metode atau langkah yang saya lakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid. Posisi kontrol yang saya gunakan sebelum mempelajari modul 1.4 adalah teman. Posisi ini murid lebih mudah didekati untuk diajak berdiskusi. Akan tetapi pada posisi ini akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru, dan murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu, sedangkan pada guru yang lain akan bertindak semaunya. Perasaan saya pada saat itu adalah benar, karena melakukan pendekatan langsung kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Dengan posisi ini, saya membimbing siswa untuk sikap yang gagal menjadi sukses dan karakter yang lebih kuat. Perasaan saya sekarang adalah lebih bisa mengontrol emosi ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Perbedaan sebelum dan setelah mempelajari modul ini adalah
emosi lebih stabil saat menghadapi permasalahan dan respon murid yang lebih terbuka. Penerapan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul 1.4. Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika menghadapi permasalahan murid, saya pernah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Hanya saja tidak seutuhnya saya lakukan. Tahapan yang saya praktikkan yaitu dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum melakukan tahapan menanyakan keyakinan yang telah disepakati dan menanyakan keinginan murid seperti apa dalam membuat keyakinan kelas. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu tentang bagaimana menciptakan kerjasama yang baik antar murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua atau wali murid. Sehingga budaya positif ini tidak hanya dijalankan dalam kelas saya saja, tetapi juga di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, semua pihak harus konsisten dalam melakukannya, agar budaya positif tidak berlangsung saat ini saja, namun dilakukan secara berkelanjutan.